Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Terkhusus untuk Bapak dosen, saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video saya ini. Pada tugas video presentasi mata kuliah antropologi ini, saya akan membahas mengenai variasi kebudayaan, yang mana pada video ini mungkin isinya akan lebih banyak membahas tentang etnis dan kebudayaan yang berlaku dalam kehidupan keluarga saya. Tetapi sebelum itu, biarkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Regina Damita Airin Rumpak. Saya adalah mahasiswa baru Universitas Hasanuddin Makassar dengan NIM E021251093. Program studi saya adalah Ilmu Komunikasi. Dan saat ini saya adalah bagian dari kelas M. Oke, sekarang masuk ke dalam isi video. Pertama-tama masuk ke bagian pendahuluan, di mana saya akan menjelaskan mengenai definisi singkat tentang variasi kebudayaan, antara lain bahasa, adat, agama, kesenian, dan tradisi. Yang pertama yaitu bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi utama dalam suatu kebudayaan yang digunakan untuk menyampaikan maksud, keinginan, dan gagasan antar anggota masyarakat. Di setiap daerah atau kelompok masyarakat bahkan memiliki dan menggunakan bahasa yang sangat beragam. Selain itu, bahasa juga mencerminkan identitas dan sejarah suatu daerah atau kelompok masyarakat. Lalu yang kedua yaitu adat. Adat merupakan norma, kebiasaan, dan tata cara yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat di suatu daerah. Adat ini berupa aturan tidak tertulis yang mengikat masyarakat. Tujuan adanya adat yaitu untuk mengatur tingkah laku dan interaksi sosial masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dan acara-acara tertentu. Lalu yang ketiga yaitu agama. Agama adalah sistem kepercayaan dan keyakinan yang dianut oleh masyarakat terhadap sesuatu yang dianggap suci dan memberikan makna bagi kehidupan manusia. Agama juga berfungsi sebagai landasan moral dan spiritual. Setiap agama dan kepercayaan juga membentuk tradisi dan ritual yang dijalankan masyarakat, seperti upacara keagamaan, ziarah, dan selamatan. Di Indonesia sendiri, ada 6 agama yang diakui, antara lain agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan Konghucu. Lalu yang keempat yaitu kesenian. Kesenian mencakup karya seni yang dihasilkan oleh masyarakat sebagai ekspresi budaya, di mana meliputi seni peran, musik, tarian, seni rupa, dan alat musik tradisional. Kesenian pada suatu daerah sangat dipengaruhi oleh lingkungan, sejarah, dan nilai budaya lokal. Tidak hanya sebagai hiburan, tetapi kesenian juga berperan sebagai media penyampaian nilai dan identitas budaya. Lalu yang terakhir yaitu tradisi. Tradisi adalah kebiasaan atau ritual yang dilakukan secara turun-temurun dan biasanya berkaitan dengan adat, agama, atau kegiatan sosial masyarakat. Tradisi yang beragam pada setiap daerah mencerminkan nilai dan makna khas tiap kelompok masyarakat. Tradisi bisa berupa upacara adat, perayaan, maupun praktik budaya yang memiliki makna khusus dalam menjaga kelestarian budaya. Dari definisi-definisi yang telah saya paparkan sebelumnya, dapat saya simpulkan bahwa variasi kebudayaan dalam bahasa, adat, agama, kesenian, dan tradisi mencerminkan kekayaan dan keunikan kehidupan sosial setiap kelompok masyarakat
yang berakar dari kearifan lokal, sejarah, kondisi geografis, dan interaksi antar komunitas yang berbeda. Kemudian, masuk pada bagian kedua, yaitu latar belakang etnis. Pada bagian ini, saya akan menceritakan mengenai etnis atau suku bangsa asal keluarga saya. Saya mulai dari silsilah keluarga ibu saya, yaitu nenek saya. Lebih tepatnya, nenek dari pihak ibu. Nenek saya lahir dan besar di Surabaya, Jawa Timur, yang berarti bahwa suku nenek saya adalah suku Jawa. Kemudian, nenek saya bertemu dengan kakek saya, di mana kakek saya sendiri lahir di Palopo, lebih tepatnya di wilayah desa yang bernama Seriti. Akhirnya, lahirlah ibu saya, di mana ibu saya lahir dan besar di Surabaya. Artinya juga, ibu saya termasuk ke dalam suku Jawa. Kemudian, masuk ke dalam silsilah keluarga ayah saya, yaitu nenek saya dari pihak ayah berasal dari Malang. Artinya nenek saya juga termasuk ke dalam suku Jawa. Lalu, bertemulah nenek saya dengan kakek saya dari pihak ayah yang merupakan orang Palopo. Rupanya kakek saya dari pihak ayah dan pihak ibu ini sekawan karena satu kota gitu. Kemudian lahirlah ayah saya, di mana ayah saya sendiri lahir di Medan. Namun ayah saya tidak terlalu lama tinggal di Medan karena faktor pekerjaan kakek saya saat itu yang harus berpindah-pindah lokasi, jadi ayah saya juga ikut berpindah-pindah tempat tinggal. Kemudian, sedangkan saya sendiri lahir dan sampai saat ini tumbuh besar di Makassar, Sulawesi Selatan. Namun, sampai saat ini terkadang saya masih bingung. Sebenarnya saya ini termasuk ke dalam suku apa? Apakah saya ikut suku orang tua saya, yaitu suku Jawa? Atau saya ikut suku di mana saya lahir dan besar, yaitu suku Makassar? Sebab dari beberapa sumber yang saya tanyakan berdasarkan kasus saya, ada yang mengatakan bahwa saya dianggap sebagai bagian dari suku orang tua saya, yaitu suku Jawa, karena identitas suku lebih banyak ditentukan oleh garis keturunan dari orang tua, bukan hanya berdasarkan tempat lahir. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa dalam konteks kehidupan sosial, saya bisa diidentifikasikan sebagai suku Makassar, karena saya lahir dan sudah tinggal lama di Makassar. Bahkan lebih banyak beradaptasi dengan bahasa, norma, dan kebudayaan Makassar. Dengan ini, saya menyimpulkan bahwa etnis atau suku bangsa keluarga saya yaitu suku Jawa. Sedangkan saya sendiri menyimpulkan diri saya sebagai bagian dari perpaduan suku Jawa dan suku Makassar. Selanjutnya, masuk pada bagian ketiga, yaitu budaya dalam keluarga. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan budaya apa yang berlaku dalam kehidupan keluarga saya sehari-hari, seperti bahasa yang digunakan di rumah, tradisi atau ritual keluarga, nilai dan norma dalam keluarga, serta hal-hal lain yang saya anggap unik. Yang pertama, yaitu mengenai bahasa yang digunakan. Dalam kehidupan keluarga saya sehari-hari, bahasa yang digunakan di rumah saya yaitu bahasa Indonesia dengan bumbu-bumbu imbuhan Makassar seperti mi, ji, ki, pi, mo, di, dan pale. Sebenarnya, di rumah saya itu jarang banget pakai bahasa daerah seperti bahasa Makassar ataupun bahasa Jawa. Namun,
Terkadang saya suka mendengar ibu saya dan nenek saya ngobrol dalam bahasa Jawa. Karena seperti yang saya ceritakan sebelumnya, bahwa mereka berasal dari Surabaya. Berhubung keterbatasan saya yang kurang banget dalam memahami bahasa Jawa, saya suka bertanya ke mereka, itu artinya apa sih? Selain itu, kadang-kadang mereka juga suka menyelipkan kata-kata dalam bahasa Jawa kalau lagi ngobrol sama saya. Dan itu nambah pengetahuan saya dalam mengetahui kosakata dalam bahasa Jawa. Akhirnya, karena saya sudah mulai terbiasa, kadang tuh tiba-tiba nanya aja gitu ke mereka, seperti, Mama, ini kalau di bahasa Jawa bilangnya apa? Atau mungkin kalau nanya ke nenek, kayak, kalau di bahasa Indonesia kan artinya ini, kalau di Jawa artinya apa, Mbah? Kadang juga tuh dibuat lucu-lucuan gitu. Sejujurnya, aku itu nggak fasih dalam bahasa Jawa atau bahasa Makassar. Aku bahkan tahu kosakata baru bahasa Makassar itu dari teman-temanku. Kemudian yang kedua itu dalam hal tradisi atau ritual keluarga. Sebenarnya di keluargaku itu nggak pernah melakukan upacara tradisi atau ritual semacamnya. Lebih tepatnya tuh kayak, gimana ya, keluargaku itu bukan yang budayanya kental banget. Sejujurnya kita itu biasa-biasa aja. Bahkan sempat aku nanya ke ibuku, apa dulu waktu masih di Surabaya pernah ngelakuin tradisi atau ritual gitu kah? Yang menurut kepercayaan masing-masing. Tapi katanya nggak ada yang mungkin bisa dikasih tahu ke aku atau diajarkan ke aku yang untuk aku lakukan gitu kan. Karena sebetulnya mereka itu di sana nggak ngelakuin upacara-upacara gitu. Sebab di waktu di Surabaya dulu mereka tinggalnya itu di lingkungan perkotaan. Bukan yang di lingkungan pedesaan yang mungkin masih kental dalam hal upacara atau tradisi-tradisi budaya semacamnya. Selanjutnya, di dalam keluargaku juga dibentuk nilai atau norma-norma yang harus selalu diingat dan diterapkan oleh semua anggota keluarga, dengan tujuan utamanya yaitu untuk membentuk pribadi yang baik, bertanggung jawab, dan harmonis dalam keluarga dan juga masyarakat. Adapun nilai atau norma-norma dalam keluargaku itu sebenarnya bersifat umum saja, seperti hormat kepada orang yang lebih tua, seperti bertutur kata yang baik, bersikap sopan santun. Lalu yang kedua, selalu menjaga hubungan baik dengan anggota keluarga, jujur dalam perkataan dan perbuatan, selalu menumbuhkan kasih sayang dan saling percaya dalam keluarga. Lalu, melaksanakan tanggung jawab keluarga sesuai dengan peran masing-masing. Saling tolong-menolong dan mempererat tali persaudaraan. Yang ketiga, tidak lupa untuk selalu beribadah. Dan yang terakhir, selalu ingat untuk bergaul yang benar. Di dalam keluargaku, apabila ada salah satu anggota keluarga yang sedikit melenceng dari norma-norma ini, biasanya kami saling mengingatkan satu sama lain. Kemudian, ada pula hal-hal lain yang saya anggap unik, yaitu filosofi hidup yang dianut orang Jawa, yang mengajarkan kesederhanaan, keharmonisan dengan alam, dan menerima apa adanya dengan rasa syukur. Dan filosofi ini juga diterapkan dalam kehidupan keluarga saya, di mana dalam situasi apapun, entah itu baik atau buruk, harus diterima dengan penuh keikhlasan sebagai bagian dari perjalanan kehidupan, sehingga bisa membentuk pribadi yang lebih sabar. Lalu yang terakhir, masuk pada bagian refleksi,
di mana pada bagian ini saya akan merefleksikan bagaimana budaya ini memengaruhi identitas saya serta relevansinya dalam kehidupan modern. Dari hasil refleksi saya, bagaimana budaya ini memengaruhi identitas saya, yaitu pengetahuan saya menjadi bertambah dengan adanya dua etnis yang ada dalam keluarga saya, yang mana pengetahuan itu bertambah mengenai budaya, bahasa, makanan, filosofi, dan hal-hal lainnya. Tidak hanya itu, dengan beragamnya etnis kebudayaan yang ada pada keluarga saya juga menjadi terdorong untuk terus belajar, terus mencari tahu mengenai kebudayaan-kebudayaan lain yang mungkin belum saya ketahui. Dan yang terakhir, relevansinya dalam kehidupan modern. Menurut saya, dalam kehidupan modern ini, nilai-nilai budaya bisa sangat berperan dalam menjaga identitas, memperkuat kebersamaan sosial, memberi inspirasi kreativitas, serta menjadi penyeimbang bagi pola hidup modern yang serba cepat dan individualistik. Tidak hanya itu, nilai-nilai dalam kebudayaan apabila diterapkan dalam kehidupan modern saat ini bisa membantu kita dalam membentuk moral dan etika, serta membangun kesadaran untuk selalu melestarikan kebudayaan. Demikian video presentasi saya mengenai variasi kebudayaan untuk mata kuliah antropologi pekan keempat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam pemaparan saya, dan terima kasih banyak atas waktunya karena sudah menyempatkan untuk menonton video saya. Terima kasih.